Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Mas Eko, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita mau cari tahu juga bagaimana kondisi terkini para pengungsi korban gempa Cianjur sejak kemarin mulai menempati lokasi pengungsian yang sudah ditetapkan pemerintah setempat. Salah satunya adalah di Prawatasari Joglo. Informasi selengkapnya akan disampaikan koresponden Reza Sunaria dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Reza, Anda berada di mana saat ini persisnya? Dan apa yang dilakukan oleh para pengungsi di tempat Anda berada? Ya baik, Leonard, saat ini saya berada di lokasi pengungsian Prawatasari atau di daerah Joglo. Dan saat ini kita lihat adalah aktivitas dari para pengungsi yang sebagian anak-anak lagi santai-santai dan kemudian juga ibu-ibu sudah berada di depan tendanya masing-masing. Ini mereka saat ini sedang menunggu untuk datang kiriman jatah untuk makan pagi, Leonard. Dan sampai sejauh ini untuk aktivitas dari para pengungsi ini masih nampak seperti normal, tidak terjadi apa yang terjadi. Mereka santai-santai, banyak juga yang berdiskusi dengan pihak sanak keluarganya, dan ada yang seputar untuk nongkrong-nongkrong di lokasi pengungsian sambil menunggu jatah makan pagi, Leonard. Ya Reza, ada berapa kira-kira pengungsi yang ada di lokasi tempat Anda berada ini? Ya, dari catatan yang diterima tim dari Kodam 3 Siliwangi, di sini ada sekitar 20 tenda lebih, dan jumlah pengungsi yang ada di sini adalah sekitar 2.000 orang, yang sebagian besar adalah merupakan pengungsi dari daerah Desa Cugenang, yang merupakan daerah yang paling terparah tertimpa gempa di Cianjur ini. Dan saat ini juga tim dari Kodam 3 Siliwangi sudah mulai membawa jatah makan. Ini sudah dilihat dari gambar yang ada, dan anggota TNI dari Kodam 3 Siliwangi sudah membawa makanannya ke tengah lapangan yang nanti masyarakat atau pengungsi yang ada di seputaran Joglo ini akan berkumpul mengambil jatahnya sesuai dengan tenda yang mereka tempati, baik itu secara pribadi ataupun nanti melalui perwakilan dari setiap tenda-tenda pengungsian. Demikian, Leonard. Reza, bagaimana dengan kondisi para pengungsi sekarang? Ada informasi bahwa beberapa pengungsi sudah mulai terganggu kesehatannya. Apakah memang tenaga medis ataupun tenaga kesehatan sudah mulai memeriksa kondisi para pengungsi atau seperti apa update-nya, Reza? Ya, dari catatan yang tadi pagi saya terima di Dinas Posko Kesehatan Kodam 3 Siliwangi, sudah yang semalam baru 41 orang yang mengalami sakit. Tadi sudah tercatat ada 47 orang yang sakit, yang mayoritas adalah lanjut usia, yang remaja dan juga anak-anak, yang selain karena ada yang terkena luka-luka, ada pula mereka ini adalah yang mengalami demam, kemudian juga batuk, meriang. Kemudian mereka sudah dilakukan pemberian pengobatan oleh 2 posko yang disediakan, yaitu posko yang di Kodam Siliwangi dengan di posko yang TNI Angkatan Laut. Selain itu juga nih terpantau sudah ada beberapa ambulan untuk dipersiapkan di lokasi pengungsian ini, yang dikhawatirkan seandainya ada anggota atau pengungsi yang sakitnya lebih parah akan segera dirujuk ke rumah sakit. Leonard. Reza, bisa Anda ceritakan juga bagaimana kondisi terkini di lokasi pengungsian terkait dengan kondisi cuaca? Apakah ada turun hujan? Lalu bagaimana dengan pantauan terkait dengan gempa-gempa susulan? Apakah masih ada kemarin sampai sekarang atau seperti apa, Reza? Ya, saat ini kondisi cukup cerah.
masyarakat atau pengungsi di sini juga sebagian ada yang berjemur di depan-depan tenda pengungsian, dan seperti yang dilaporkan kemarin bahwa kondisi gempa masih terjadi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga mengatakan bahwa ada kemungkinan gempa-gempa susulan akan terjadi dalam 2 hari ke depan, meskipun skalanya kecil. Renald. Mungkin ini pertanyaan terakhir saya untuk saat ini, Reza. Kita memang mengerti bahwa situasi sangat tidak bisa dikendalikan atau tak terduga gempa ini terjadi. Tapi kita juga tahu bahwa kita masih dalam kondisi pandemi COVID. Dan kalau saya lihat di gambar yang Anda laporkan saat ini, kelihatannya tidak ada seorang pun yang menggunakan masker ya. Apakah memang itu belum terantisipasi atau seperti apa ya, Reza? Ya betul, Leonard. Saat ini banyak pengungsi yang tidak mengenakan masker, seolah-olah mereka sudah lupa dengan masa pandemi. Namun mungkin karena belum memperoleh informasi lebih lanjut kepada para pengungsi ataupun belum ada logistik terkait dengan seperti masker atau apa, dan saat ini memang sebagian besar para pengungsi tidak mengenakan masker, Leonard. Baik, kita juga melihat sekarang ada gambar kegiatan dapur umum ya, dan anggota TNI yang melayani dapur umum juga kita sudah lihat. Terakhir sekali, Reza, mungkin masih ada bantuan yang masih belum ada di lokasi pengungsian tempat Anda melaporkan yang masih sangat dibutuhkan saudara-saudara kita di Cianjur. Apakah mungkin ada? Ya, para pengungsi mayoritas masih mengeluhkan belum adanya bantuan untuk alas tidur yang masih kurang, dan dari pantauan semalam juga mereka tidur hanya beralaskan, ada yang pakai mengenakan koran ataupun ada yang alat seadanya, dan ini juga diminta untuk segera supaya diatasi, yaitu dengan memberikan bantuan berupa alat tidur, kemudian juga Baik. Iya. Kita mengalami sedikit gangguan komunikasi, tapi kita berterima kasih untuk laporan koresponden Reza Sunarya dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pemirsa, tetaplah bersama kami kembali selepas jeda berikut ini. Wah, ada Bu Kades. Sehat semua, Pak, sapinya? Alhamdulillah, sehat semua, Ibu. Semua sudah divaksin PMK, Pak? Belum, Bu. Untuk apa divaksin? Kayak COVID aja, Bu. Segera divaksin atuh, Pak, supaya terhindar dari penyakit mulut dan kuku. PMK, kan ternak itu harta kita yang harus dijaga kesehatannya. Ternak sehat, untung berlipat. Segera divaksin ya, Pak, jangan sampai terlewat. Siap, Bu. Meler alergi, minum alergis. Jontor alergi, minum alergis. Dental alergi, minum alergis. Dental alergi, minum alergis. Tersiksa karena alergi? Minum alergis. Cepat atasi alergi, tidak bikin ngantuk, aktivitas lancar. Obat alergi, minum alergis. Alergis, alergi hilang seketika. Dari LAPI. Wah, ini kenapa MK? Sapiku. Biar cepat pulih, saya kasih obat dan vitamin ya, Pak. Penyakit mulut dan kuku mudah menular. Segera pisahkan ya, Pak, sapi yang sakit dengan yang sehat. Ingat ya, Pak D, orang luar dilarang masuk ke kandang. Dan Pak D juga jangan masuk kandang orang lain, apalagi ke pasar ternak. Jagalah kebersihan, semprot peralatan dan kandang dengan disinfektan, dan jangan lupa beri pakan yang berkualitas. Awas, sapi yang terkena PMK jangan dijual ya. Siap. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap.